Mobil SUV hitam ini dipaksa berhenti oleh sejumlah pengendara dan warga saat melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga yang emosi melakukan pengerusakan menggunakan batu dan kayu hingga sejumlah kaca mobil pecah. Bahkan seorang warga nekat menaiki kap mobil saat pengemudi nekat melanjutkan perjalanan. Meski sempat kabur ke arah pasar Tanah Abang, namun mobil akhirnya berhasil dihentikan ketika terjebak kemacetan. Menurut saksi, insiden pengerusakan mobil terjadi pada Sabtu sore, di mana mobil yang dikemudikan seorang pria diduga kabur usai menyenggol seorang pengemudi ojol. Makanya di sini, di depan putaran sini, dikerumunin. Kan macet pasan sampai di sini putaran. Langsung tuh orang-orang pada nyamperin. Akibat kejadian, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan pengemudi terluka di bagian wajah diduga terkena pecahan kaca. Pengemudi mobil selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan mewah terbakar saat melintas di Jalan KH M. Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Pemilik mobil bersama warga berupaya memadamkan api dan kepulan asap tebal menggunakan air seadanya. Mobil berasap ketika pemilik sedang dalam perjalanan dari kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat menuju Roksi. Namun setelah melintas sejumlah ruas jalan, mobil mulai mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Tak lama kemudian, mobil akhirnya mati mesin. Dalam keadaan panik, pemilik segera menepikan kendaraan ke pinggir jalan. Namun, api kemudian muncul dari ruang mesin dan semakin membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Api yang membakar mobil bisa dimatikan setelah warga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gempa 7,7 magnitudo mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan tsunami berbunyi di sejumlah wilayah. Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat tinggi negara termasuk Kepala BGN Nanik SDM. Desak hentikan serangan ke Lebanon, Iran meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara bersama saya Ardila Se, dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Gempa mengguncang Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Peringatan tsunami berbunyi di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 7,7 dengan kedalaman 105 km mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Besarnya gempa membuat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan tsunami diberikan untuk wilayah Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Warga pun diminta untuk menjauhi laut. Pemirsa, gempa magnitudo 7,7 juga terasa hingga Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah warga panik dan berlari keluar rumah. Seorang influencer warga Manado mengunggah situasi terkini di rumahnya di Manado, Sulawesi Utara pasca gempa yang terasa cukup kuat di sana. Sejumlah warga keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Namun belum ada informasi terkait kerusakan akibat gempa ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin pagi pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah. Gempa yang berpotensi tsunami ini terasa hingga kota Manado, Minahasa Utara, Kepulauan Minahasa, Minahasa Selatan,
Bolaang Mangondo, Gorontalo, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Seorang ASN mengunggah situasi terkini di kantornya di Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara di Jalan Stadion Klabat Selatan, Kota Manado. Para pegawai Ditjen Pas Sulawesi Utara ini pun langsung berhamburan keluar gedung, begitu guncangan gempa terasa cukup kuat di sana. Sementara itu pemirsa, 3 wilayah Indonesia diterjang tsunami usai gempa di Mindanao, Filipina. 3 wilayah terjadi tsunami berada di perairan Maluku. Dalam jumpa pers BMKG, pemirsa, tsunami dengan ketinggian 0,19 meter terjadi di 3 wilayah Indonesia akibat gempa di Pulau Mindanao, Filipina. 3 wilayah yang diterjang tsunami, yaitu Maluku Utara, Polusia, dan Melo Nuane. Tsunami tidak mengakibatkan kerusakan di wilayah yang diterjang tsunami. Hingga saat ini BMKG masih menunggu jika ada kerusakan akibat tsunami ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah di Indonesia setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami dengan status siaga di Minahasa, Bolang Mangondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Buol, Kepulauan Sangihe, Gorontalo, Kepulauan Talaut, Kepulauan Minahasa, Toli-Toli, Kota Palu, Donggala, Kota Ternate, Kota Bitung, dan status waspada di Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, Minahasa Selatan, Kota Bontang, dan Berau. Rekomendasi sebagai arahan daerah terancam dengan status ancaman untuk siaga yang sudah saya sebutkan tadi daerahnya, agar menjauhi pantai menuju tempat aman yang lebih tinggi. Untuk status. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebuah toko elektronik di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, ludes terbakar. Dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sabar ini lagi. Ngapain diulang lagi sih? Ntar aja Papa. Ya Allah. Pak, ini lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Saya luncurkan dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik kayu ludes dilalap si jago merah di kawasan industri Candi Kota Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara api berasal ledakan masih di ruang operasional. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil.
Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Pak, dugaan api dari apa ini? Konsleting atau apa? Ya kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyain itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Ya, dari karyawan sini tadi infonya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bocor dan menimbulkan bau menyengat. Satu warga dievakuasi ke klinik akibat sesak nafas. Gas Buni Baru, gas Pertamina. Sebuah pipa gas milik Pertamina di Kampung Buni Baru, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kebocoran. Sejumlah warga panik dan berupaya menjauh dari area kebocoran pipa karena bau gas yang sangat menyengat. Sementara satu warga alami sesak nafas dan dibawa ke klinik terdekat akibat terlalu banyak menghirup gas. Nah itu bukan asap, itu gas. Gas. Keluarnya gas sampai tinggi sampai berapa meter itu ya kan, sampai kedengaran berapa kilo tuh dari tempat kejadian. Jadi warga sempat panik ya Pak? Bukan panik lagi, bahkan ada yang pingsan. Warga berharap pipa gas yang bocor segera diperbaiki karena khawatir bau gas menyengat semakin berdampak pada gangguan kesehatan mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawahari Lutfi, iNews melaporkan. Diduga bersenggolan dengan truk air, pemirsa, pasutri pengendara motor terjatuh dan terlindas truk di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya satu orang penumpang tewas di tempat, satu orang lainnya luka parah. Di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban. Pasutri pengendara motor terkapar usai terjatuh dan terlindas truk air di simpang Jambu 2 Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami luka-luka. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat motor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah Simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Para penonton dan pembalap liar kocar kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil amankan 2 joki bersama sepeda motor. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit ERC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan pada situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjamretan. Bahkan para pelaku tak segan menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palangin ya? Palang langsung biar dia tabrak motor saya nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu, dia udah gini. Diam. Nah itu, waduh. Pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. Dua dari 3 pelaku diringkus, sementara 1 pelaku melarikan diri. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat 3 pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. 2 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa, sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan, ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakkan nggak? Tidak, cuma mengancam. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi mencurigakan terjadi di lahan parkir salah satu mal di Bekasi. Seorang warga mendapati 2 pria merogoh bawah mobilnya. Peristiwa terjadi di area parkir pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall. Kejadian bermula saat korban memergoki seorang pria asing merogoh bawah kolong mobilnya. Begitu ditanya, pria tersebut bersama rekannya bergegas meninggalkan lokasi. Tolong mobil saya. Gimana sih, Mbak? Ini satpam deh. Ngapain kok ke kolong-kolong mobil gue? Buka ini dia. Jadi, udah kebuka ini. Ini bawa tuh ini mau ngapain kalau kayak gitu? Suka dia biasanya ngecek enggak. Ngecek itu nggak sampai ke kolong-kolong mobil. Untuk itu saya nggak tahu, Kak. Jadi kamu taunya itu DC? Iya. Udah sering masuk sini? Iya, cuma jarang. Apa gitu? Dia sampai masuk kolong mobilku. Nanti saya info, Kak. Nih, bautnya 1, yang 2 copot entah gimana. Ngapain dia aja, Pak? 1, sudah dapat 1. Oh, parkirnya di bawah. Di bawah. Mau matiin, mungkin alarm. Dari situ. Ini. Bisa. Oh, bisa. Maraknya aksi begal, pemirsa, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan narkoba jenis sabu. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tubagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo, Ben, kita dorong kantor, Ben. Temennya, Bang. Mana temennya? Tadi ada temennya situ. Aduh. Mana ya? Sementara di Jalan Tubagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.